Semuanya, perkenalkan, saya Fatah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah fisika dan turunan ilmu fisika. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua teknologi modern yang kita gunakan saat ini tidak lepas dari peran fisika. Namun, fisika tidak muncul begitu saja, melainkan perkembangan melalui proses panjang yang melibatkan banyak ilmuwan dan penemuan besar. Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana fisika berkembang dari zaman kuno hingga modern, mengenal tokoh-tokoh penting di dalamnya, serta memahami berbagai cabang atau turunan ilmu fisika beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah menonton video ini, kita dapat memahami bahwa fisika bukan hanya sekedar rumus, tetapi ilmu yang membantu kita memahami cara kerja alam semesta. Mari kita mulai materinya. Kita sudah masuk ke materi. Fisika mengungkap pola dasar semesta. Sejak manusia pertama kali menatap langit malam, bertanya tentang bintang-bintang atau mengamati buah jatuh dari pohon, sebuah benih pengetahuan telah tumbuh. Itulah benih fisika, usaha untuk memahami alam semesta dari partikel terkecil hingga kosmos yang tak terbatas. Bagian pertama, jejak awal sang penjelajah alam. Jalanan panjang fisika dimulai bukan dari laboratorium, tetapi dalam pengamatan. Peradaban kuno mempelajari astronomi untuk navigasi dan kalender. Pemikir seperti Archimedes merumuskan prinsip tuas dan gaya apung. Warisan pengetahuan ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari peradaban Islam yang menjaga dan memperkaya khazanah ilmu. Ini adalah masa fisika sebagai sebagian dari filsafat alam kuno. Muncul pemikir yang mulai mencari penjelasan rasional alam. Thales memprediksi gerhana matahari dan berargumen bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Aristoteles kemudian mengembangkan sistem fisika yang bertahan ribuan tahun, meski sebagian keliru, seperti keyakinan bahwa benda berat jatuh lebih cepat. Namun, ada juga yang mendekati metode ilmiah modern. Archimedes tidak hanya menemukan prinsip tuas dan gaya apung, tapi juga merintis hidrostatika dan menyatakan, beri saya titik tumpu, saya akan mengukit bumi. Di peradaban lain, kemajuan juga terjadi. Di Tiongkok, penemuan kompas magnetik dan buku misiu menunjukkan pemahaman praktis tentang fenomena fisika. Di India kuno, para astronom dan matematikawan seperti Aryabhata juga membahas gravitasi dan rotasi bumi. Puncak penjagaan dan pengembangan warisan ini terjadi di zaman keemasan Islam. Ilmuwan seperti Al-Biruni yang menghitung keliling bumi dengan akurat. Ibnu Haytham, bapak politik modern dengan eksperimen tentang cahaya dan penglihatan. Ibnu Sina dengan studi tentang momentum dan gerak, serta Jabir ibn Hayyan dalam alkimia dan peralatan laboratorium. Bagian 2. Revolusi besar, lahirnya fisika modern. Lalu, datanglah masa revolusi. Kopernikus, Galileo, dan Newton mengubah paradigma. Matahari menjadi pusat, gerak dijelaskan dengan matematika, dan gravitasi menjawab rahasia orbit planet dan jatuhnya apel. Fisika Newton lahir sebuah kerangka kerja yang begitu kuat, seolah semua fenomena alam dapat dihitung dan diprediksi. Inilah puncak fisika klasik. Tapi kontribusi terbesarnya adalah metode ilmiah, mengajukan hipotesis, merancang eksperimen terkontrol seperti bola menggelinding di bidang miring, dan mengkuantifikasi hasilnya. Dia membuktikan bahwa semua benda jatuh dengan percepatan sama, mengabaikan hambatan udara.
bertentangan dengan Aristoteles. Kemudian, Isaac Newton menyatukan semuanya dengan 3 hukum geraknya. Dia menjelaskan mengapa benda bergerak, berhenti, atau berbelok. Dengan hukum gravitasi universal, dia menyatukan apel yang jatuh dengan orbit bulan. Yang paling revolusioner, Newton menciptakan kalkulus, alat matematika yang memungkinkan kita menghitung perubahan dan gerak. Fisika Newtonian menjadi kerangka yang begitu sukses sehingga selama 200 tahun berikutnya, ilmuwan percaya semua fenomena alam pada akhirnya akan tunduk pada hukum-hukum ini. Bagian 3. Para pengukir fondasi, eksperimen, dan alat ukur. Alat dan material berikut telah digunakan untuk proyek ini. Namun, revolusi ini tidak hanya terjadi di pikiran. Ia didorong oleh tangan-tangan yang lihai dan alat-alat baru. Fisika berkembang pesat beriringan dengan kemajuan eksperimen dan teknologi pengukuran. Teleskop Galileo membuktikan teori heliosentris. Prisma Newton mengurangi cahaya. Percobaan bola listrik dan layang-layang Franklin menyibak sifat listrik pada area ini. Fisika menjadi ilmu yang kuantitatif. Setiap teori harus bertahan di hadapan data dan pengukuran yang teliti. Ini adalah era di mana observasi dan eksperimen menjadi raja. Panas, para ilmuwan seperti Joseph Blake mempelajari calorimeter, sementara James Joule dengan hati-hati mengukur kesetaraan antara kerja mekanik dan panas, melahirkan hukum kekekalan energi. Di listrik dan magnet, percobaan Clears Augustin de Coulomb menggunakan narca torsi mengungkap hukum gaya listrik yang mirip dengan gravitasi. Fisika semakin menjadi ilmu kuantitatif yang ketat. Setiap klaim harus didukung data yang dapat direplikasi. Era ini juga melihat standarisasi satuan dan munculnya laboratorium penelitian khusus, mengubah fisika dari hobi bangsawan menjadi profesi ilmiah. Bagian 4. Pecahnya cakrawala, dunia baru relativitas dan kuantum. Tetapi alam selalu punya kejutan. Di ujung abad ke-19, 2 awan kecil muncul di cakrawala fisika klasik. Dari situlah badai revolusi baru menerjang. Einstein dengan teori relativitasnya menunjukkan bahwa ruang dan waktu adalah elastis, bergantung pada kecepatan dan gravitasi. Sementara di dunia atom, mekanika kuantum lahir, dunia di mana partikel bisa berada di 2 tempat sekaligus dan bersifat probabilistik. Realitas menjadi jauh lebih aneh dan menakjubkan dari yang kita bayangkan. Albert Einstein dalam teori relativitas khususnya 1905 menyatakan bahwa ruang dan waktu bukan entitas terpisah, tetapi ruang waktu yang elastis. Kecepatan cahaya adalah batas mutlak, dan mendekatinya membuat waktu melambat dan panjang menyusut. 10 tahun kemudian, relativitas umumnya menggambarkan gravitasi bukan sebagai gaya, tetapi kelangkungan ruang waktu oleh massa. Di dunia mikroskopis, mekanika kuantum lahir dari kerja kolektif jenius. Max Planck memperkenalkan kuanta energi. Niels Bohr mengusulkan model atom dengan tingkat energi distrik. Tapi yang paling membingungkan adalah dualitas gelombang partikel. Cahaya dan materi bisa berperilaku sebagai keduanya, tergantung bagaimana kita mengamatinya. Werner Heisenberg menetapkan prinsip ketidakpastian. Kita tak bisa mengetahui posisi dan momentum partikel secara bersamaan dengan presis sempurna. Yang paling filosofis adalah interpretasi Copenhagen di tingkat kuantum. Realitas hanya ada sebagai
probabilitas sampai diukur. Einstein menentang ini dengan terkenal berkata, Tuhan tidak bermain dadu. Tapi eksperimen terus membenarkan prediksi kuantum yang aneh namun akurat. Bagian 5. Upaya penyatuan. Mencari teori segalanya. Kini, kita hidup di dunia dengan dua pilar utama. Relativitas umum yang mengatur alam makro, bintang, galaksi, dan mekanika kuantum yang menguasai alam mikro, atom, partikel. Keduanya sangat sukses, tapi sayangnya bertentangan. Misi terbesar fisika abad ke-21 adalah menyatukan keduanya dalam satu kerangka teori yang harmonis, sebuah teori segalanya yang dapat menjelaskan kosmos dari singularitas Big Bang hingga ujung ruang waktu. Ini adalah perbatasan terakhir dalam pemahaman kita, pencarian akan persamaan matematika yang paling elegan dan mendalam. Penemuan partikel Higgs di CERN tahun 2012 melengkapi model standar, menjelaskan mengapa partikel punya massa. Tapi masalah besar tetap gravitasi menolak dimasukkan ke dalam model standar. Relativitas umum dan mekanika kuantum menggunakan bahasa matematika yang tidak kompatibel. Beberapa kandidat teori penyatuan muncul. Yang pertama, teori dawai. Partikel bukan titik, tapi dawai bergetar dalam 10 atau 11 dimensi. Yang kedua, loop quantum gravity. Ruang waktu sendiri bersifat kuantum, terdiri dari atom, ruang waktu. Yang ketiga, teori M. Versi lebih umum dari teori dawai. Sisi kosmologi, kita punya teka-teki baru. Materi gelap 27% alam semesta dan energi gelap 68% alam semesta yang kita deteksi efek gravitasinya tapi tidak tahu komposisinya. Fisika fundamental sekarang berdiri di perbatasan antara partikel terkecil dan kosmos terbesar. Bagian 6. Fisika, pohon ilmu yang berubah ranting. Fisika bukanlah ilmu yang mandek. Ia adalah batang pohon kokoh yang menghasilkan banyak cabang ilmu turunan. Pemahaman tentang listrik dan magnet melahirkan teknik elektro. Hukum termodinamika mendasari teknik mesin. Eksplorasi material membuka bidang teknik material dan nanoteknologi. Prinsip fisika inti dan partikel melahirkan teknik nuklir. Sementara pemahaman tentang gelombang dan optik adalah jantung dari telekomunikasi dan teknik biomedik. Bahkan, geofisika dan astronomi adalah penerapan langsung hukum-hukum fisika untuk memahami bumi dan langit. Menarik adalah bagaimana fisika berkolaborasi dengan bidang lain. Biofisika mempelajari struktur protein, mekanika sel, dan sistem saraf. Fisika medis, pengembangan MRI, radioterapi, dan peralatan diagnostik. Ekonomifisika menerapkan konsep fisika statistik untuk memahami pasar finansial. Fisika sosial memodelkan dinamika kelompok dan penyebaran informasi. Bahkan, seni dipengaruhi fisika, teknik pencahayaan dalam fotografi, akustik dalam desain konser, dan pigmentasi dalam lukisan. Ilmu material, cabang fisika yang berkembang pesat, menciptakan material dengan sifat khusus, dari superkonduktor suhu tinggi hingga material dengan indeks bias negatif. Bagian 7. Fisika dan tentang global masa kini. Krisis eksistensial abad ke-21 membutuhkan solusi berbasis fisika. Perubahan iklim dipahami melalui proses pemodelan fisika atmosfer yang kompleks, menghitung transfer energi, aliran fluida, dan radiasi.
Transisi energi bergantung pada efisiensi fotovoltaik, fisika semikonduktor, turbin angin, aerodinamika, dan penyimpanan energi, fisika baterai dan superkapasitor. Fusi nuklir, meniru proses di matahari, adalah cawan suci energi bersih. Proyek ITER di Prancis dan perkembangan stelator Jerman adalah usaha monumental fisika plasma. Komputasi kuantum memanfaatkan superposisi dan keterkaitan kuantum, berpotensi merevolusi kriptografi, penemuan obat, dan optimasi logistik. Di bidang kesehatan, fisika partikel digunakan dalam terapi proton untuk kanker. Sementara pencitraan medis semakin canggih berkat perkembangan detektor. Untuk keberlanjutan, fisika membantu merancang bangunan hemat energi, sistem transportasi efisien, dan daur ulang material. Fisika bukan lagi hanya tentang memahami alam, tetapi merancang masa depan yang berkelanjutan. Bagian 8. Mengapa ini penting bagi kita? Lalu, apa gunanya semua ini bagi kita? Setiap sentuhan layar ponselmu, diagnosis melalui MRI, energi dari panel surya, hingga navigasi yang tepat di GPS. Semua itu adalah anak kandung dari penemuan fisika. Fisika adalah bahasa dasar alam semesta. Memahaminya berarti memahami pola dasar dari segala sesuatu di sekitar kita dan memperdayakan untuk membangun masa depan. Lihat pola sejarah. Penemuan dasar seringkali tanpa aplikasi jelas saat ditemukan. Gelombang elektromagnetik Maxwell awalnya abstrak, kini menghubungkan dunia mekanik kuantum. Awalnya eksotis, kini ada di setiap chip komputer. Investasi dalam riset dasar adalah investasi pada masa depan yang tak terduga. Terakhir, fisika mengingatkan kita akan warisan bersama kemanusiaan. Dari pengamatan bintang Babilonia hingga fisikawan Crane, hari ini kita terhubung oleh rasa ingin tahu yang sama. Setiap kali kita menggunakan GPS, mengirim pesan, atau menikmati listrik, kita berdiri di atas kerja ribuan penjelajah alam selama ribuan tahun. Fisika adalah kisah kita, spesies yang mencari tempatnya di kosmos dan belajar menggunakan hukum alam untuk membangun peradaban. Dari upaya sederhana memahami mengapa langit berwarna biru hingga pertanyaan besar tentang awal mula alam semesta dan materi gelap, fisika terus mengajak kita berpetualang. Ia adalah kisah kolaborasi lintas generasi dan budaya, di mana setiap penemuan berdiri di atas pundak raksasa sebelumnya. Dan yang paling terpenting, ia bukan hanya untuk para jenius di Menara Gading. Rasa ingin tahu itu ada dalam diri setiap anak yang bertanya mengapa dan bagaimana. Ia adalah kisah penjelajahan tanpa akhir, sebuah cerita yang terus kita tulis bersama. Semua upaya manusia untuk sedikit demi sedikit mengungkap keajaiban kosmos. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya fisika dalam perkembangan peradaban. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.